aku di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Halo Brilian, semoga Brilian yang menonton podcast aku kali ini nih dalam keadaan yang sehat dan juga bersemangat ya. Karena hari ini aku semangat banget nih. Hari ini aku kedatangan narasumber ya, bintang tamu yang kayaknya kok familiar banget gitu ya aku ya. Kayak pernah lihat gitu tapi di mana ya? Kayaknya mungkin boleh perkenalan dulu Mbak dari Mbaknya yang cantik sebelah sini, silakan Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Sirila Muzafira. Si banter. Sirila Muzafira dari kelas 12G. Halo, nama saya Ridho Latif Tetuko dari kelas 11G. Halo, saya Faizal Hakim, kelas berapa? enggak. Saya dari pembinanya Ekskul Teater. Oke, terima kasih ya untuk dari teman-teman dan juga Mas Hakim sendiri sudah menyempatkan gitu ya waktunya untuk datang ke podcast Brilian. Ini tadi pembukaan openingnya sangat-sangat gimmick gitu ya teman-teman ya, sangat-sangat kok teater banget gitu ya. Ini kayaknya nih jiwa-jiwa teaternya ini udah mulai masuk gitu ya ke dalam pemeran-pemeran dari teaternya ini. Karena kan memang ya Mas ya, kalau untuk teater itu kan memerlukan emosi atau luapan yang sangat-sangat besar untuk bisa memainkan peran tersebut. Nah, jadinya aku mau tanya nih, menurut Mas Hakim sendiri nih, kira-kira apa sih arti teater gitu ya bagi hidupnya Mas Hakim, atau mungkin bisa berdampak apa sih teater itu bagi hidupnya Mas Hakim gitu sih? Ya, kalau buat saya sendiri, teater itu sebuah pertunjukan di panggung menceritakan tentang kisah-kisah atau pokoknya menceritakan semuanya itu lewat drama. Terus di situ tidak cuma kita menampilkan cerita ya, tapi ada unsur-unsurnya kayak vokal, terus olah tubuh, olah suara, itu penting sekali. Terus kalau teater di hidup saya kayaknya udah lebih dari setengah hidup saya sih ya untuk teater ya. Karena dari tahun 2005 itu saya udah mengikuti teater di sekolahan. Kebetulan guru besar saya itu Mbah Pin yang dulu juga mendirikan Teater One di SMA Negeri 1 ini. Oh gitu. Kalau mungkin lanjut ke Mas Ridho sendiri nih, gimana nih arti teater gitu bagi hidupnya Mas Ridho gitu? Silakan. Bisa mungkin diceritain gitu kan latihan untuk teater tuh kan lumayan sering ya frekuensinya. Jadi mungkin apakah perlahan-lahan itu teater mulai menjadi hidupnya Mas Ridho gitu? Coba silakan diceritakan kepada Brilliance yang ada di rumah. Ya, menurut saya teater itu semakin kesini saya semakin menjiwai dalam peran teater. Dalam teater itu tidak hanya kita cuma berperan, tapi kita harus sesuai dengan apa yang harus kita perankan. Seperti kita itu disuruh untuk menjadi antagonis, ya kita mau nggak mau harus menjiwai seorang yang antagonis. Oh gitu ya, berarti kita juga harus bisa menyesuaikan peran yang diberikan gitu ya. Ya coba kalau dari Mbaknya nih, kira-kira apa sih Mbak arti teater bagi hidupnya Mbaknya? Saya ini ikut teater udah 5 tahun ya. Jadi kayak saya ngerasa lama ya. Teater ini adalah salah satu hobi yang kayak saya gemarin banget. Soalnya di teater ini nggak cuma ngajarin tentang drama, tapi juga kayak erat gitu loh antara satu anggota dengan anggota yang lain. Karena di teater ini nggak ada senioritas, terus kayak memerlukan kayak kesulitan ya Mbak untuk benar banget menunjukkan pertunjukan yang bagus. Iya, biar ada chemistry-nya. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong tentang chemistry dan juga performance yang harus bagus dan juga mantep gitu ya. Ini kan pasti ada dong salah satu penampilan atau performance paling paling berkesan gitu, paling favorit, bahkan sampai membekas gitu rasanya di hati gitu. Coba deh kalau dari Mas Hakim sendiri, kira-kira performance yang mana nih yang paling gitu berkesan gitu bagi hidupnya Mas Hakim? Silakan. Kalau aku sendiri untuk penampilanku sebagai pemain ya. Iya, sebagai pemain. Itu yang paling berkesan itu tahun 2017 waktu naskah Mega. Itu dipentaskan di Pondok Pesantren Wali Songo sama
di Kridoanggo. Kenapa itu menurutku paling berkesan? Karena di situ saya berperan menjadi orang bukan orang gila sih, tapi orang stres. Oh. Di situ saya itu harus benar-benar meneliti orang stres. Jadi saya tuh menitik beratkan sama satu orang yang ya jangan bilang stres lah, undang-undang ODGJ lah ya itu aja ya. Itu selama 4 hari. Jadi saya cari itu dia itu di mana itu pasti saya cari. Selama 4 hari itu saya dari jauh saya mengamati gitu ya, betul. mengobservasi gitu. Saya amati, orang gila tuh gini, orang gila tuh gini. Nah, setelah dapat 4 hari itu saya coba ekspresikan, saya coba latih dalam diri. Alhamdulillah berhasil. Dan itu pentasnya juga kalau nggak salah 2,5 jam di situ. Lama ya, cukup lama ya teman-teman. Ya itu. Kalau untuk sebagai sutradara mungkin pementasan yang paling berkesan itu di tahun 2022. Waktu itu kita di teaterku itu ada pentas 3 hari 3 kota. Jadi hari pertama Jumat itu kita pentas di Solo, di Wisma Seni dalam acara Hari Teater Dunia. Itu Jumat. Terus hari Sabtunya kita pentas di Pondok Pesantren Wali Songo. Hari ketiga minggunya itu kita pentas di Klaten. Menurut saya gitu. itu yang paling berkesan Pindah-pindah sebagai sutradara itu. Oke, kalau mungkin lanjut deh ke Mbaknya nih, kira-kira penampilan atau performance apa sih Mbak yang paling berkesan gitu rasanya? Kalau yang paling berkesan itu saya ada 2. Yang Ya. pertama itu yang bernyanyi di kamar mandi sama yang syiar syair kerah. Tapi yang paling favorit itu yang syiar syair kerah. Syiar Syiar syair kerah. Syiar syair kerah. Iya. Lucu ya, unik ya namanya ini, ada penggunaan permainan kata gitu Mbak. Itu boleh diceritain Mbak, kenapa sih berkesan bagi Mbaknya? Jadi kalau yang syiar syair kerah ini kita udah pentasnya di mana-mana, udah sampai keluar kota, ke Solo, kemana? Klaten, Malang. Klaten, Malang. Gitu ya. Terus di situ kita benar-benar harus solid banget. Yang paling saya favorit itu pas make upnya, kan kita jadi monyet nih. Jadi kita harus make up satu sama lain gitu. Biar menjiwai gitu Ya. ya. Iya, jelek-jelek semua gitu. Jadi Gitu. Oke, mungkin selanjutnya untuk Mas Rido nih, kira-kira performance apa nih yang paling berkesan gitu? Ya kalau dari saya pribadi itu pementasan yang paling berkesan itu sama seperti Mbak Siril, yaitu naskah syair syair kerah. Gitu. Dimana itu yang seperti dikatakan Mas Hakim, kita pentas 3 hari 3 kota dan itu langsung berturut-turut. Berarti nggak ada jedanya gitu ya? Enggak ada. Jadi langsung Jumat, Sabtu, Minggu itu langsung set gitu. Dan itu kita lebih ngerasa spesial ya karena itu kan naskah dari Riau, dari Sumatera gitu. Terus dan kita itu langsung dibantu sama penulisnya. Jadi penulis naskahnya banget ya? Berkesan. Jadi beliau Bang Willy itu dari Sumatera, dari Riau itu langsung datang ke Sragen buat ngelatih kita selama 1 minggu, buat ngepas-ngepasin gimana kan. Keren. Itu kenapa kita ambil naskah itu karena pesannya itu banyak banget. Coba apa Mas kira-kira? Dalam arti syiar syair kerah. Itu sebenarnya naskah itu ditulis pengarangnya saya lupa, tapi diubah ke dalam naskah itu sama Bang Willy. Itu karena keresahan masyarakat atau penduduk di Sumatera, karena hutan-hutan di Sumatera kan sudah banyak yang ditebang, babat habis, sudah dibikin pabrik-pabrik lah hitungannya. Nah, sementara kalau kita tahu kan penduduk di dalam hutan nggak cuma manusia, ada hewan-hewan, satwa-satwa lah seperti itu. Nah, mengacu seperti itu, jadi kan bukan salah penduduk atau kok penduduk sih? Apa namanya lali aku? Penghuni. Jadi bukan salah penghuni hutan lah ya kalau mereka itu tiba-tiba masuk ke wilayah pemukiman manusia gitu, karena mereka merasa rumah mereka sudah dibabat habis. Nah, jadi kita pesannya di situ kita menyampaikan lindungi hutan, lindungi alam, karena hutan kan juga sebagian dan di setiap kita pentas, selesai pentas itu kita selalu membawa tanaman.
Oh, biar nunjukin gitu ya. Iya. Dan itu tanaman itu kita selalu kasih ke para penonton. Jadi satu orang itu Unik ya? kita bawa tanaman, pokoknya masing-masing per orang kita bawa tanaman, dan itu pesertanya berapa itu? 30 orang ya kita ya. Nah, itu 30 Berarti satu-satu orang. dikasihin tanaman Iya, gitu. iya. Luar biasa, keren banget. Saya juga meski saya bukan ya bagian dari teater, tapi saya juga ikut merasa ini unik gitu ya. Iya. Ada selain ada pesan juga ada interaksi gitu sama Iya. audiensnya gitu. Luar biasa nih ya. Ya sama meski teman-teman nih, aku bukan bagian dari teater nih ya, tapi salah satu performance favorit aku untuk dari teaternya SMA Negeri 1 Sragen itu yang kemarin waktu HUT itu bener-bener apa ya, unik gitu loh, kayak nggak ada dialog, nggak ada Iya. apapun, tapi maknanya itu tuh dapet, dan karakter juga pelaku dari lakon dari dramanya itu tuh saya tuh merasa kayak mereka bisa membawakan pesan atau ini tuh sebenarnya lagi ngapain gitu tuh bisa terlihat dengan jelas. Itu luar biasa banget. Itu sebenarnya juga nggak kepikiran sih kita mau pentas apa. Terus ditambah kemarin itu pas waktu MPLS itu ternyata yang daftar anak baru itu sangat banyak kan. Oh, iya, Aku iya. bingung. Nggarap opo ya gitu dengan jumlah anak yang hampir 50 orang ini. Terus akhirnya aku dapat ide itu tahun 2013 sempat lihat di Solo. Itu teman-teman dari ISI itu pentas seperti itu. Mereka pentasnya seperti itu, terus wah kok bagus nih. Unik gitu Coba ya, betul. dan beneran juga di Sragen tuh kayaknya saya belum pernah lihat pentasnya Ya, seperti itu belum. gitu. Ya, Jadi unik kalau gitu ya. kalau teater ya udah teater full gitu loh. Belum ada yang teater tapi Nggak berdialog tanpa dialog sama gitu. sekali. Keren gitu. itu. Bahkan ketika nggak berdialog atau ngomong apapun, meski cuma dari suara backsound ya, saya tuh bisa ikut merasakan emosi. Ini orangnya misalnya lagi marah, lagi senang gitu, saya juga bisa ikut gitu Mas, Iya. merasakan. Keren ini ya. Nah, ngomongin soal teater nih ya, pasti ada lah suatu kendala gitu ya. Kendala untuk menurut saya sendiri, soalnya di Sragen ini ya, teaternya ini tuh belum optimal gitu, belum ada pagelaran yang event tahunan atau bulanan gitu, belum ada event rutin, kemudian belum ada panggung khusus untuk teaternya itu sendiri gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, kira-kira kendala apa sih yang dirasa itu tuh membuat teaternya Sragen tuh kurang berkembang gitu? Coba mulai dari Mas Hakim coba. Kalau dari aku terakhir di Sragen itu ada festival teater pelajar itu tahun 2013. Itu juga di aula SMA 1 dulu. Terus saya rasa habis itu udah nggak ada, udah bener-bener nggak ada festival teater pelajar gitu loh. Jadi malah teman-teman teater dari Sragen, entah itu dari sekolah atau dari sanggar, itu kita lebih banyak pentas itu di luar Sragen. Atau kalau enggak pentas di Sragen tapi bukan festival, festival antar lomba gitu, enggak. Terus dari situ kemarin baru aja bulan September ya berarti ya. Ya. Itu ada teman dari ISI Surakarta, dosen juga, Mas Dipoyono. Itu kita sharing, bikin kegiatan yuk buat ngajuin teater pelajarnya Sragen. Nah itu terus alhamdulillah oke Mas, ayo kita rencanakan. Nah, kita bikin dalam waktu 1 minggu persiapan gini ini. Akhirnya kemarin ada 20 peserta, dan itu dari beberapa siswa dari beberapa sekolah di Sragen lah. Akhirnya terbentuklah monomem. Itu perpaduan antara monolog sama pantomim. Nah itu. Dan kegiatan itu insya Allah nggak cuma berhenti kemarin di Sanggar Serambi Sukawati aja, tapi insya Allah ada pementasan di tempat lain. Misalnya insya Allah nanti di bulan Oktober itu kita akan pentas di Gedung ISI Surakarta. Wah, keren. Insya Allah banget. doakan. Ya, amin. Semoga segera terrealisasikan Amin, gitu ya. Biar amin. teaternya Sragen ini tuh nggak di situ-situ aja Iya, gitu ya, berkembang betul. dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat gitu. Iya, betul. Coba kalau dari Mbaknya nih, kira-kira kendala apa sih Mbak yang dihadapi sama teater gitu?
Sama sih, mungkin kayak teater ini agak dipandang sebelah mata ya, kayak daripada tari, daripada seni-seni yang lain. Mungkin teater ini belum banyak orang di Sragen yang paham apa itu melirik teater. gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut aku nih ya teman-teman ya, salah satu bentuk pentas seni yang paling aku suka tuh teater gitu. Kayak ada aja gitu ya, apa drama atau cerita atau masalah gitu yang dibawa tuh pasti unik-unik gitu ya. Padahal kalau kita teman-teman semua tahu di teater itu kan sebenarnya ada unsurnya banyak, nggak cuma teater aja. Teater itu kan banyak, nanti cabangnya ada puisi, ada tari, ada pantomim, ada monolog lah itu. Jadi bisa jadi kan misal eskul di sini ada tari juga, ada eskul apa, kita gabungkan jadi satu, kita garap sebuah drama kan itu pas, bagus banget mesti. Nah itu. Nah gitu ya. Coba kalau dari Mas Rido sendiri nih, kira-kira kendala apa sih yang dialami sama teater di Sragen gitu ya, sehingga nggak bisa berkembang secara optimal gitu, coba. Ya menurut saya pribadi, kalau teater di Sragen itu banyak orang yang belum tahu pasti apa itu sih teater, belum bisa memaknai seni teater itu bagaimana, sehingga mereka itu memandang teater ya ibaratnya halah teater paling isinya mung drama. Nah, padahal kan di dalam beda. teater itu tidak cuma drama. Ya seperti yang dijelaskan oleh Mas Hakim tadi. Gitu ya. Berarti nggak melulu tentang drama, bisa juga tadi kayak tari dan lain sebagainya yang pastinya tuh unik gitu dan enak dan seru untuk ditonton gitu ya teman-teman ya. Nah, kan tadi kita membahas soal kendala nih, dan juga ada Mas Hakim sendiri menyinggung tentang insya Allah kedepannya nanti bakal ada performance atau penampilan yang lebih spektakuler gitu ya. Nah kira-kira nih teman-teman, kira-kira rencana atau langkah apa sih yang bakal diambil oleh teman-teman di sini untuk tetap mempertahankan, mengembangkan, bahkan bisa membesarkan gitu ya nama dan mengharumkan nama teater Sragen gitu. Coba deh dari Mbaknya kira-kira. Mungkin lebih ke sosialisasi ya. Kita akan kayak bikin pentas di tempat-tempat umum yang kayak langsung gladi, langsung keluar gitu tanpa orang-orang harus tahu gitu. Terus kan orang-orang bakal penasaran apa itu. Jadi mereka bakal paham itu teater. Oh, teater bagus ternyata. Enggak kayak gitu ya. Drama yang flat aja gitu enggak. Ternyata teater itu enggak cuma drama, tapi ada yang lain-lainnya. Iya, betul. Coba kalau dari Mas Rido nih, kira-kira rencana apa nih yang mau diambil untuk mempertahankan teaternya Sragen gitu? Ya untuk teater Sragen itu sama halnya kita sosialisasi mengenai lebih dalam apa sih itu teater, dan di dalam teater itu ada apa saja, dan bagaimana sih kita bisa memerankan aktor atau karakteristik yang ada di dalam naskah tersebut. Gitu. Oke, bagus banget nih. Nah, tapi kan kita nggak afdol ya kalau misalnya nggak tanya langsung nih dari pembinanya teater SMA Negeri 1 Sragen yang pasti punya banyak langkah ide. Bahkan mungkin penampilan-penampilan apa sih Mas yang bisa kita tunggu gitu ya di masa depan untuk bisa tetap mempertahankan teaternya Sragen gitu. Silahkan. Kalau untuk aku bukan ke teater Sragennya ya, tapi ini khusus dulu buat yang di SMA 1 dulu aja, teater One. Itu di benakku masih ada dua rencana sih insya Allah. Yang pertama itu sebelum libur sekolah ini nanti itu aku tuh pengen kayak teater tuh punya gawe. Jadi kayak teater itu punya acara sendiri, pementasan sendiri di sekolah. Nah itu nanti kita nggak cuma dari teater aja, jadi kita minta tolong kerjasama sama dari ekskul musik, dari ekskul tari lah seperti itu. Iya, terus gitu ya. Untuk pertunjukannya nanti di aula kita juga nanti penontonnya insya Allah juga mau mengundang Bapak Ibu guru, Bapak kepala, terus organisasi di sekolah biar kayak kita kan mereka taunya teater One itu cuma pentas tuh waktu HUT aja gitu loh. Iya. Jadi kayak kita tuh pengen punya produksi di luar HUT. Jadi kayak yaitu tadi pementasan di aula, insya Allah lah kita doakan aja nanti teman-teman siap. Terus
Yang kedua insya Allah ini kemarin juga sudah calling-callingan sama teman yang di Solo. Itu sebelum puasa kemungkinan Teater One ini tampil di Hari Teater Dunia 2025. Insya Allah. Keren, amin. Semoga segera ini ya terrealisasikan. Amin. Amin. Saya tunggu banget loh Mas. Beneran lah ya? Siap, insya Allah. Beneran ini saya udah bersemangat banget nih untuk melihat kolaborasi antara teater dan juga bagian-bagian seni dari sekolah SMA Negeri 1 Sragen Tercinta ini. Oke, kayaknya cukup sekian gak sih teman-teman tentang tanya-tanyanya nih. Aku jadi dapat banyak banget informasi dan juga wawasan tentang teater gitu ya tadi. Mungkin tentang tadi apa? Syair kera gitu ya. Tadi bener-bener keren banget tadi ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya gitu ya untuk berada bersama aku di Podcast Brilian. Podcast Brilian, podcastnya Smart